Nama Dita Restu Amanda, atau yang lebih populer dikenal sebagai Mondi Tato, kembali menjadi buah bibir publik. Bukan lagi karena keputusan spiritualnya, wanita berusia 25 tahun ini kini dikabarkan diamankan oleh jajaran Polsek Cikarang Barat. Sosoknya terseret diduga sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan tragis sesama anak pang yang dipicu oleh konflik cinta segitiga. Ia dikabarkan diamankan oleh pihak kepolisian setelah terseret dalam pusaran kasus penikaman sesama anak pang di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Insiden berdarah sesama anak pang menewaskan seorang pria berinisial FA, 29, pada Sabtu, 27 Juni 2026. Sosok Mondi Tato, 25, dikenal luas sebagai seorang vespung wanita yang memiliki rajutan tato ekstrim di sekujur tubuh hingga menutupi wajah dan bola matanya. Tato di matanya dibuat oleh temannya yang bukan merupakan seniman tato profesional, sehingga Mondi mengaku pernah mengalami gangguan penglihatan selama lebih kurang 1 minggu. Layaknya anak pang pada umumnya, Mondi sangat akrab dengan jalanan yang sempat menjadi rumahnya. Kala masih menjadi anak pang, Mondi sesekali tinggal di kontrakan. Namun, ketika dia tidak mampu membayar kontrakan, maka dia akan kembali ke jalanan. Mondi dikabarkan pernah gagal membina rumah tangga. Dia memiliki 1 orang anak laki-laki yang saat ini sudah berusia 7 tahun. Di tengah kerasnya kehidupan jalanan, ia sempat menghebohkan publik saat menyatakan diri ingin berhijrah dan mulai menghapus beberapa tato miliknya karena sadar tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kehidupannya tak pernah lepas dari sorotan. Setelah kisah hijrahnya, ia sempat menikah dengan Nopendi Setiawan pada Agustus 2023 namun langsung melaporkan sang suami atas dugaan KDRT seminggu setelahnya. Tak sampai di situ, Mondi juga sempat menuai kontroversi besar saat mengaku dilecehkan oleh tokoh agama asal Malaysia, Ustaz Abid Lewu, ketika berniat memperdalam ilmu agama di negeri jiran tersebut. Mondi juga menuding Ustaz Abid Lewu berusaha untuk mencium dan memegang tangannya. Hatinya langsung gusar karena menurutnya itu bukan perilaku yang sesuai. Aku langsung berpikir dalam hati, dia pandai agama, sedangkan aku bukan mahramnya. Kok dia bisa seperti itu? Aku takut, ujar Mondi Tato. Aku jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia ingin belajar agama, ingin pandai. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kan gila. Di luar batas, tambah Mondi. Karena kejadian inilah Mondi memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Itu baru hari pertama, bagaimana hari kedepannya selama aku di Malaysia? Aku nggak tahu apa yang akan dia lakukan nantikan, tukasnya. Menanggapi video viral pengakuan Mondi Tato, rupanya banyak yang tak percaya. Mereka membela Ustaz Abid Lewu dan menuduh Mondi Tato yang bukan-bukan. Bahkan, sang ayah sempat muncul menyampaikan permintaan maaf atas pengakuan Mondi. Berdasarkan video yang beredar, Mondi Tato dikabarkan diamankan di kantor polisi bukan sebagai eksekutor utama, melainkan sebagai saksi kunci karena berada di lokasi.